Jadi Nova Diesel ini udah sisa dua laku di harga dasar 160 juta rupiah. Lanjut yang ini nih, kemarin baru live streaming, belum dilelang, masih di ujung sana, sekarang akhirnya sudah laku. Oke guys, ini yang kemarin pas kita live streaming ada yang nanyain Agya yang ada TRDS-nya. Nah ini yang cukup murah, turun ya. Ini tahun 2012 juga semuanya. Ini 24 juta. Sisa kurang lebih 9, jadi Grand Max untuk hari ini sold out sama kayak Veloz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Legoas. Nah, Balai Lelang Legoas ini tepatnya ada di daerah Meruya Selatan, Jakarta Barat. Teman-teman bisa langsung cek di deskripsi atau bisa langsung googling aja ya alamatnya Balai Lelang Legoas. Oke, jadi di sini gue udah taruh di deskripsi. Nah, teman-teman yang belum tahu Legoas bisa cek lagi di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Dan gue di sini lagi ada di open bid-nya. Jadi hari ini hari lelang. Dan yang akan dilelang itu kurang lebih ada sekitar 50 unit kendaraan yang ada di sini. Dan kondisinya agak cukup ramai tadi. Yang ini sudah hampir di akhir bidding ya. Seperti inilah kondisi live bid di Balai Lelang Legoas. Ini adalah kondisi live bid di Balai Lelang Legoas, tidak terlalu banyak karena memang melakukan aplikasinya lewat online. Ada live monitor di sini, jadi kita bisa melakukan bukan angkat-angkat NPL, tapi kita melakukan semuanya lewat aplikasi. Oke, buat teman-teman yang belum tahu aplikasinya, yang ada handphone Android atau iPhone, teman-teman bisa langsung download di App Store atau di Play Store teman-teman semua, dan langsung cek Legoas, teman-teman langsung download, bisa langsung login atau bisa langsung sign in dengan email teman-teman semua, dan di situ teman-teman bisa cek langsung informasi jadwal lelang dan unit-unit apa aja yang lagi dilelang oleh Balai Lelang Legoas. Oke, jadi buat teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut bisa cek lagi di deskripsi video ini. Nah, saat ini kita akan coba cek unit-unit apa aja yang sudah sold di Balai Lelang Legoas pada lelang kali ini. Jadi di pekan ini ada 2 kali lelang dan kita langsung akan cek semua unit-unit apa aja yang sudah sold di Balai Lelang Legoas. Teman-teman ikutin video gue sampai selesai, dan mungkin ada beberapa unit yang unsold, kita akan preview sedikit ya. Oke, saksikan video gue sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, gue sudah ada di lotnya Balai Lelang Legoas dan kondisinya masih hujan. Jadi gue tetap akan coba tetap ngeliput unit-unit apa aja yang sudah sold tadi saat lelang ya. Ada kurang lebih 50-an unit dan yang laku itu ada sekitar 16 unit. Jadi ada beberapa yang sudah laku dijejer di sana dan kita akan coba cek. Rata-rata yang laku itu adalah Grand Max Blind Van. Harganya turun soalnya jadi 30 juta. Bahkan ada yang 24 juta rupiah. Gila, 24 juta udah dapat mobil. Oke guys, unit apa aja yang sudah laku, dan ada beberapa yang sudah diambil oleh peserta lelangnya ya, karena ini lelangnya gua rapel dari hari Senin dan Selasa. Hari Kamis besok itu tidak lelang karena libur cuti bersama, jadi lelang pekan ini di hari Senin dan hari Selasa. Nah, kita bertepatan ada di hari Selasa, lelang terakhir di pekan ini. Unit-unit apa yang sold, ikutin video gua sampai selesai guys. Oke guys, ini ada 9 unit yang laku Grand Max ya pada hari ini. Jadi Grand Max sudah sold out nih kayaknya, karena harganya turun dari 38 jadi 30 juta ya. Nah, ini salah satunya di 30 juta rupiah. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Van manual transmission 2012. Kondisinya serba C dan di sini di open di 30 juta. Lakunya di 39.500.000. Lumayan ya lakunya di 39.500.000, open 38, belum ada yang ngebid. Akhirnya di sini jadi 39.500. Untuk di eksterior ya kondisinya seperti ini, masih serba C, ada beberapa bodi yang harus di repair lagi, bekas tempelannya juga masih ada. Ya, ini jadi unitnya baru dipindahkan, kondisinya bekas ada tempelan ya seperti ini. Nah, ini di bagian belakang masih terbilang cukup, semuanya sudah dipindahkan, ada beberapa unit dan di sini sisa kurang lebih 9. Jadi Grand Max untuk hari ini sold out sama kayak Veloz. Turun harga dan sold out. Jadi kita nggak usah ngelihat eksterior dan mesinnya, semuanya masih terkategori C, cuman kita lihat harga jadinya aja. Oke, ini di open di Grand Max yang pertama ini dengan kondisi C 30 juta dan lakunya di 39.500.000. Nah, ini Grand Max yang keduanya di plat nomor 9922, opennya sama di 30 juta rupiah, lakunya di 36.500.000. Kondisinya masih serba C juga. Jadi ini bekas PT ya, XPT dari perusahaan rokok. Nah, kita langsung ke Grand Max yang ketiga 9611.
Eksterior, interior, dan mesin masih serba C. Dan ini di open 30 juta rupiah, lakunya di 36 juta nih. Nah, kondisinya kayak gini ya. Jadi kita sekilas aja untuk preview. Nah, langsung ke Grand Max yang keempat nih, plat nomor 9591. Nah, ini yang cukup murah turun ya. Ini tahun 2012 juga semuanya. Ini 24 juta. Jadi mobil 24 juta, memang kondisinya kalau gue bilang agak kurang. Teman-teman bisa lihat di nut di bagian pintunya ini sudah agak renggang dan sudah mulai mengarat ya. 24 juta rupiah dan lakunya di 33.500.000. Nah, ini ada beberapa penyok dan PR, tapi untuk masalah mesin sih masih terbilang cukup, jadi siap jalan. Untuk interior ya ada beberapa di bagian atasnya nggak ada. Nah, ini yang 24 jutaan, belakangnya seperti ini, sudah pernah nabrak, mikanya pecah, dan ada beberapa penyok-penyok ya di bagian pintu bagasi dan juga di bagian atas bagasinya. Dia pintu bagasinya terbuka ke atas bukan ke samping. Lanjut Grand Max yang ke-5 nih ya, 9622. Ini adalah Grand Max 2012 juga, blind van, dan di open di 38 juta. Dan ini lakunya di hari Senin kemarin, bukan Selasanya. Belum diambil oleh peserta lelangnya karena hari Senin masih di 38 juta dan belum turun. Hari Selasanya pada turun ya, yang di sini nih 30 juta. Tapi dia laku di harga dasar nih. Kondisinya masih serba C, 38 juta rupiah. Kita cek di bagian belakangnya sedikit. Nah, ini di bagian belakang dari Grand Max blind van yang 38 juta. Lanjut yang ke-6 ya. Nah, ini yang ke-6 9954. Kita cek ke Grand Max-nya. Sama 2012, grade-nya masih serba C, dan ini masih terbilang cukup sih. Tapi ini masih terbilang C, cuman eksteriornya masih arah gede, di open di 30 juta rupiah. Yang ini lakunya di 37 juta rupiah. Nah, ini penampakan di bagian belakang masih tampak cukup lumayan ya, jadi bisa langsung jalan. Nah, lanjut nih Grand Max yang selanjutnya 9739. Nah, ini laku yang di hari Senin kemarin, kondisinya C arah gede. Kenapa? Karena di sini bagian panel depannya sudah ada yang mengarat dan bolong-bolong. Jadi ini butuh di repair lagi, dan kemarin ditutupi dengan stiker ya, sayangnya itu bocor. Tapi kalau ditutupi dengan stiker ya masih kebantu sih. Dan ini kondisinya kalau gue bilang agak kurang di eksterior, interior mesinnya masih cukup. Ini di harga dasar lakunya, opennya masih di 38 dan lakunya di 38 juta. Grand Max selanjutnya nih 9607. Nah, ini yang laku hari ini turun ya, jadi 30 juta, 2012 juga, dan ini NBIT-nya laku di 32 juta. Eksteriornya kalau gue bilang C arah gede, sama rata-rata di bagian pintu panelnya ini agak renggang nih. Kondisi headlampnya sih semuanya masih rata-rata sama. Ya, ini memang seperti ini kondisi X perusahaan. Kita cek di bagian belakangnya nih untuk yang 32 juta. Nah, ini mikanya juga sudah agak pecah, tapi sisanya sih masih terbilang cukup normal, cuman ada bagian yang penyok nih di bagian atas. 32 juta rupiah. Kondisi bannya rata-rata sama ya, 50%-an. Nah, ini adalah Grand Max terakhir yang masih ada di sini, 9935 ya. Kita langsung cek Grand Max 2012, dan ini masih terkategori C, semuanya sama. Nah, ini di open di 30 juta rupiah nih, lakunya di 34 juta 500. Ini turun harga yang laku hari ini atau hari Selasa ya. Nah, ini kondisinya masih cukup oke. Presisi di bagian pintunya nih masih oke, nggak ada yang terlalu renggang. Kita langsung cek hitip di bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang dari si Grand Max masih cukup oke ya, normal. Jadi buat teman-teman, Grand Max 30 jutaan atau yang 24 jutaan ini sudah sold out semua. Paling murah di 32 juta ya. Jadi ini soldnya di 32 juta. Jadi 32 juta udah dapat mobil yang bisa untuk berniaga. Langsung ada beberapa unit mobil yang laku berikutnya yang belum diambil. Kita langsung cek aja ya. Oke guys, ini yang kemarin pas kita live streaming ada yang nanyain Agya yang ada TRDS-nya. Ini sudah dilelang di hari Senin kemarin dan akhirnya sold pada hari ini. Kita langsung cek aja dulu ya. Oke, langsung kita cek. Ini yang dilelang di lot terakhir pada hari Selasa ini. Ini sebenarnya Toyota Agya G Automatic Transmission tahun 2014. Odometernya ada di 56 ribuan dan ini kondisinya masih serba B. Cuman ada beberapa catatan di sini yang akan gue sebutin. Ada front bumpernya yang renggang, terus molding roofnya ada yang lepas. Nah, ini nanti kita cek. Catatannya sih hanya itu aja dan masih grade B. Nah, ini PR berikutnya adalah pajak dia mati di bulan 7 2019. Oke, langsung aja kita cek. Dari Agya ini di open di harga 67 juta rupiah, lakunya di harga dasar nih. Selamat kepada pemenangnya ya, di 67 juta rupiah.
Catatannya, front bumper ada yang renggang kayak seperti ini nih sebelah kanan. Terus di bagian headlamp kanan ini masih terbilang baru dan sebelah kiri ini sudah agak menguning. Jadi yang gua agak curiganya bekas nabrak kayaknya di sebelah kanan. Jadi headlampnya juga ikut pecah dan diganti dengan baru. Teman-teman bisa cek yang sebelah sini nih agak menguning ya. Terus di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya. Bannya kurang lebih 50%. Sudah ada side skirt ya seperti ini. Ini adalah di bagian belakang dari agi-aginya, masih tampak cukup normal ya, TRDS. Jadi dia yang sudah ada body kitnya di bagian belakang, side skirt dan juga di depan. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya seperti ini ya, masih bawaan pabrikannya, automatic transmission, joknya masih sarung, hitam dan merah seperti itu. Head unit double din dan masih bawaan pabrikannya, belum ada kusam di bagian dashboard, plafon ataupun di bagian setir, jadi masih cukup oke ya. Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Toyota Agya yang tipe G TRDS ini dengan harga 67 juta rupiah. Eksteriornya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang, tapi ada PR di bagian bumper sama di bagian pajak nih ya. Pajaknya sudah mati 2019 kemarin. Interior masih oke, mesinnya terbilang masih cukup. Odometernya di 56 ribuan. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Agya G ini di harga dasar tahun 2014 ya, di 67 juta rupiah. Ini adalah unit Innova yang masih belum laku, masih ada kurang lebih 3 unit ya, tapi yang satu sudah laku tapi sudah dibawa sama pemenang lelangnya. Sama ini persis banget unitnya seperti ini, odometernya masih di 140 atau 160 ya. Lakunya di harga dasar Innova diesel 2012 dengan kondisi masih, kalau gue bilang, interiornya masih C, eksteriornya masih cukup baik dan mesinnya pun juga masih cukup baik. Di open di 160 juta rupiah, lakunya di 160 juta rupiah di harga dasar ya, dengan pajak yang masih hidup di bulan 7 2021. Persis semuanya kondisinya kayak gini, dan kalau nggak salah masih ada 3 unit lagi, masih di open di 160 juta rupiah. Jadi buat teman-teman tungguin aja di Balai Lelang Legoas, masih ada Innova diesel 3 unit dan kondisinya masih grass, siap jalan nih, warna silver ya. Lanjut yang ini nih, kemarin baru live streaming, belum dilelang, masih di ujung sana, sekarang akhirnya sudah laku. Jadi baru hari Senin malam ini di input, dan hari Selasa ini laku nih Biante nih. Kita langsung cek aja ya Biante-nya. Jadi belum sempat di info untuk open house-nya karena nih Senin Selasa ada dilelang langsung. Kira ini langsung sold out. Biante ini langsung laku nih karena masih grass banget. Oke, kita langsung cek. Ini adalah Mazda Biante 2000 cc automatic transmission tahun 2014. Odometernya di 82 ribuan dan di sini pajaknya mati di bulan 10 2020 baru bulan ini. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B masih B semua, nanti kita cek sedikit. Dengan catatan mika lampu belakang ada yang pecah, karet pintu bagasi ada yang sobek. Itu aja. Dan ini BPKB-nya ready ya, 7 hari kerja. Nah, maksudnya jadi kita bisa ambil setelah prosesnya semuanya selesai, 7 hari kerja ini BPKB bisa langsung diambil. Dan di sini Biante-nya di open di 135 juta rupiah tahun 2014 dan lakunya di harga dasar. Jadi selamat kepada pemenangnya mendapatkan di harga dasar Biante 2014 135 juta rupiah di Balai Lelang Legoas nih. Nah, sedikit kita cek langsung di bagian eksteriornya, ini masih grass banget. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke, grill masih cukup, chrome-nya masih belum ada korosi sama sekali. Masih presisi ya di bagian sebelah kanan dari depan. Velgnya masih OEM, masih single tone ya untuk velgnya, alloy, dan bannya kondisinya kurang lebih udah 35-40%. Dan ini kita lihat di sisi bagian sebelah kiri dari depan masih presisi semua, masih oke. Masih terlihat cukup dinamis nih. Oke banget sih kalau menurut gue, sangat-sangat worth it banget, 135 juta rupiah. Lanjut guys, kita cek di bagian belakangnya. Ini masih tampak cukup normal dan ini yang catatan yang mikanya pecah. Sudah pecah dan ada karet bagasi yang di bagian sini nih sobek ya. Jadi ini bekas nabrak dan akhirnya mungkin masuk ke dalam, tapi cukup masih presisi untuk di bagian fendernya dan juga bumper. Mesti ganti satu set sama rumahnya ya, karena juga proyektornya juga ada yang pecah nih. Sisanya masih tampak normal dan masih cukup baik ya. Masih grass semuanya, kaki-kaki masih enak, mesinnya masih oke. Sedikit kita intip di bagian interior. Biante masih oke banget, di tengahnya juga captain seat. Dashboard masih cukup baik ya, oke banget di sini. Jadi dashboardnya nih cukup lega dan setirnya juga masih bagus banget. Belum ada kusam di bagian setirnya. Sudah ada pedal shift ya di bagian setirnya, jadi ini enak banget ya, automatic transmission. Joknya masih kulit dan masih oke. Plafon masih terbilang cukup bersih dan ini interiornya masih cukup bagus nih menurut gua.
Oke guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Ini adalah mobil Mazda Biante 2014 dan ini 2000 cc. Pajaknya mati ya, baru bulan Oktober ini 2020. Odometernya masih di 80 ribuan. Grace banget nih. Untuk eksterior sih terbilang C karena ada mika belakang yang pecah dan juga karet bagasi yang sobek. Interior masih cukup oke nih, mesinnya juga masih oke banget. Di open di 135 juta rupiah dan lakunya di harga dasar 135 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Mazda Biante yang masih grace ini dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, ini adalah unit-unit yang masih unsold ya di Balai Lelang Legoas. Ada Innova, ada Sigra, Calia, dan ini sudah turun harga. Innovanya masih belum, Innova masih di 160. Kita cek aja nanti di pekan depan apakah akan turun harga. Sigra dari 7875 turun di 70 sampai 73,5. Terus ada unit baru lagi nih yang masuk, ini R3, kita cek sedikit. Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2017, odometer di 50 ribuan, pajaknya mati di bulan 7 2019 kemarin. Masih grade B, tapi di sini ada catatan interiornya kotor, antenanya nggak ada, dan ada beberapa penyok, warnanya nggak sesuai dengan STNK. Nah, jadi teman-teman bisa langsung cek di dokumen. Di open di 93 juta rupiah. Oke, kita cek aja sedikit. Warnanya mirip burgundy, tapi masuknya di warna merah metalik, mungkin sudah dicat ulang. Headlamp masih oke, sudah ada bulbar ya di bagian depannya, bulbarnya bawaan dari Suzuki. Fog lamp masih oke, velg masih OEM dari Suzuki, kondisi bannya kurang lebih 50% ya. Ini di sisi bagian kanan dari depan ada beberapa baretan yang harus di repaint lagi di bagian depannya. Sisanya masih tampak cukup normal. Kita langsung intip di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari R3 GL. Warnanya masuknya burgundy ya. Sudah ada N-barnya. Dan ini N-barnya yang sebelah kiri ini agak miring ke bawah, kayaknya bekas nabrak. Kita nanti akan cek di sana. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp masih oke, dan ada beberapa baretan kasar ya di bumper sebelah kanan. Kita intip ya di bagian sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri memang ada beberapa baret-baret kasar dan agak penyok di panel pintu tengahnya. Seperti ini ya. Jadi ini harus di repair dan di repaint sama seperti bumper belakangnya, tapi masih presisi di bagian bumper belakang dan fendernya. Si N-barnya ini agak ngangak ke bawah dia. Sisanya masih terbilang cukup nih kalau menurut gua. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya. Di retrim sarungnya warna merah dan putih seperti ini. Sisanya masih terbilang cukup ya. Dashboard dan juga setir belum ada kusam, masih cukup oke nih di bagian plafon juga. Jadi ini interior masih terbilang cukup menurut gua. Oke, buat teman-teman yang nyari R3 GL 2017, di sini odometernya masih di 50 ribuan, masih grade B, cuman kalau gue bilang eksteriornya C ya. Ada beberapa PR, dan PR-nya juga ada di pajak ya, mati di bulan 7 2019. Dokumennya teman-teman harus cek, warnanya merah metalik, tapi warna yang ini tidak sesuai dengan STNK. Di opennya di 93 juta rupiah. Kita cek di pekan depan apakah akan turun harganya untuk si R3 GL ini ya. Oke, ada mobil yang juga baru masuk di Selasa ini. Oke guys, juga ada mobil yang baru masuk di hari Selasa ini. Jadi ini kita cek di pekan depan. Ini adalah Daihatsu Xenia, ini yang tipe X ya, 1300 cc manual transmission warna coklat metalik seperti ini, tahun 2018. Odometer di 90 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 11 2019 kemarin, dengan catatannya di sini ada jok sobek, grillnya pecah, mika reflektornya juga ada yang pecah, pintu bagasi atasnya ada yang bolong karena bekas boran dari spoiler ya. Di open di 87 juta rupiah, dan ini ada di Balai Lelang Legoas. Kita sedikit cek kondisinya aja. Ini kalau di bagian tapak depan masih cukup oke ya, karena bekas turunnya hujan juga. Kita langsung cek aja yang krusialnya di belakang. Nah, ini yang bekas bolong-bolong dari spoiler di bagian atas. Nah, ada juga mata kucing nih yang di bagian bawah sobek. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, ini kayaknya bekas nabrak, cuman masih cukup presisi ya di bagian bumpernya. Velgnya kaleng, kondisi bannya kurang lebih 60% nih. Interior masih terbilang cukup, dan ini di open di 87 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Masih ada Camry juga, masih di open di 130 juta rupiah. Lalu di sini yang kemarin juga kita cek, cuman masih belum laku ya. Ini adalah Ayla, Daihatsu Ayla yang tipe M 1000 cc tahun 2019 nih. Odometer masih di 13 ribuan. Masih grade B semua, pajaknya mati di bulan 9 2020 kemarin. Jadi catatannya kap mesin di stiker, headlamp juga di stiker, lampu kiri dan kanannya juga di stiker yang bagian belakang ya. Fog lampnya juga tambahan. Akhirnya di open di 72 juta rupiah tahun 2019. Ya kalau gue bilang sih masih grade B, interior B, mesin B. Ada spoiler di bagian belakang tambahan. Nah, ini teman-teman bisa langsung cek unitnya aja, mesinnya katanya masih terbilang cukup baik nih. Ini bagian sisi satunya ya. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil mungil, ini adalah Ayla 2019, odometer masih 13 ribuan. Pajaknya mati di September 2020 kemarin, di open di 72 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas nih.
Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek aplikasinya di Balai Lelang Legoas. Masih ada unit-unit yang akan masuk lagi. Masih ada Xenia atau Avanza yang 2018 nanti akan masuk lagi. Innova Diesel ternyata sisa 2 ya. Jadi Innova Diesel ini udah sisa 2 laku di harga dasar 160 juta rupiah. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa cek aja aplikasinya di Balai Lelang Legoas. Mungkin sekian aja informasi dari gua tentang lelang di Balai Lelang Legoas, unit yang sold dan yang masih unsold. Jadi teman-teman langsung aja pantengin untuk lelang di pekan depan di hari Senin atau Kamis depannya. Cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya untuk video gue ini. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.